Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saudara tetap semangat saudara. Tetap semangat, tetap bersyukur. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara awali segala sesuatu dengan mengucap syukur. Sebab pemberian terbaik kita kepada Tuhan itu tidak ada yang lain selain mengucap syukur. Karena kita tidak mengerti jalan hidup kita, seringkali masa depan ketika kita tidak tahu, kita bersungut, kita sedih, kita kecewa, kita takut. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan diberkati menjadi satu bangsa yang besar, saat mereka tidak punya anak, itu tidak mudah untuk percaya. Tetapi Tuhan datang berulang kali untuk meneguhkan janjinya pada mereka. Dan mereka sempat menggunakan kekuatan sendiri untuk menggenapi janji Tuhan, yaitu dengan menghadirkan Hagar. Lahirlah Ismail. Lalu kemudian yang kedua, mereka menertawakan Tuhan ketika Tuhan berjanji. Saudara, ketika kita tidak tahu jalan hidup kita, seringkali kita melakukan hal-hal yang salah, yaitu hidup tanpa iman. Orang yang hidupnya tanpa iman itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar tentang iman yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa masa depan kita sungguh ada, hari depan kita tidak akan hilang. Amin. Mari saudara yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa Kekal Raja Damai, Allah yang penuh dengan kuasa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat diberkati untuk mendapatkan kekuatan baru dan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami. Tuhan sudah dekat. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami. Telinga, mata, hati, rohani kami Engkau berkati. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka iman kami menjadi teguh. Kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan menjadi jatuh sampai tergeletak, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 1 hingga ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, karena ketika kita masih perlu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Mari kita baca mulai dari ayat yang pertama. Kita dibenarkan karena iman. Orang yang dibenarkan karena iman itu pasti hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera karena kita benar baik. Karena kita sudah dibenarkan. Kalau kita masih belum dibenarkan, kita masih hidup di dalam dosa. Masih hidup di dalam dosa, hidup dalam perseteruan. Hidup di dalam permusuhan. Hidup seperti Adam dan Hawa pada waktu diusir dari Taman Eden. Tapi karena dibenarkan karena iman, maka damai sejahtera itu terwujud antara kita dengan Allah.
Oleh karena bukan kuat dan gagah kita, saudara, tapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh Yesus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk dengan iman kita kepada Tuhan. Kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Jadi menuju pada kasih karunia butuh yang namanya iman. Butuh yang namanya iman. Iman ini atas dasar Kristus. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Jadi saudara, urutannya adalah Yesus mati dulu. Kita percaya Dia dengan iman. Maka kita beroleh pada kasih karunia. Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan beroleh selamat. Tanpa Yesus, tanpa iman, tanpa percaya, gak ada itu jalan kepada kasih karunia. Akibat dari kasih karunia ini, kita boleh bermegah dalam pengharapan. Ibarat kata Tuhan sudah memberikan janjinya, kita tinggal pegang dan kita tinggal menunggu waktu penggenapan itu untuk menerima apa, saudara? Kemuliaan Allah. Makanya apa yang kita alami sekarang ini, yaitu kesengsaraan yang sifatnya sementara ini, ketika ada pengharapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, pengharapan itu menghasilkan ketekunan di tengah-tengah kehidupan. Karena kita bertekun, maka jadilah pribadi yang tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Makanya saudaraku yang diberkati, orang-orang yang hidup imannya bertumbuh, pasti karena dia sudah mampu bertahan dalam kesengsaraan. Dan iman yang tahan uji dan tidak sembarangan meninggalkan iman. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kemarin saya mendengarkan satu kesaksian yang saya nonton dari sosial media. Singkat sekali, saking singkatnya itu tidak dituliskan siapa yang bersaksi itu. Dia adalah seorang yang awalnya dia adalah seorang wanita yang indigo. Pada waktu dia menjadi seorang wanita yang indigo, dia mendapatkan satu vision dia ketemu dengan seorang yang disebut Maha Guru. Orang yang disebut Maha Guru itu sebenarnya orang kuat, orang hebat. Tapi ternyata itu adalah antek-anteknya ini, Maha Guru. Lalu di belakang Maha Guru itu ada satu picture, ada satu foto yang kecil. Tapi itu adalah wajah. Di dalam penglihatan itu dia melihat Maha Guru, di belakangnya ada foto Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lagi. Lalu dia berkata seperti ini, Maha Guru, kamu tahu siapa foto yang ada di belakangmu? Ya pasti tahu. Semua orang tahu foto itu siapa. Dia adalah, Maha Guru itu tidak menyebutkan namanya. Semua orang tahu itu siapa. Dia tidak berani menyebutkan namanya. Semua orang mengenal dia. Lalu perempuan ini berkata, untung saya tanya kepada Maha Guru. Lalu dia tanya, kamu berani nggak sama orang itu? Maha Guru bilang begini, Maha Guru yang tanda kutip ya, dia adalah antek-anteknya Iblis. Semua orang takut kepada dia. Siapa yang nggak takut kepada dia? Semua orang takut kepada dia. Dan itu dialami waktu dia masih indigo, dia belum bertobat. Waktu dia bertobat, perempuan ini dia tahu bahwa ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Waktu itu dia bilang, saya nangis, saya terharu. Ternyata waktu saya masih indigo, waktu itu belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan kepada saya bahwa iblis pun takut kepada Tuhan. Firman Tuhan itu mengatakan, iblis saja gemetar kepada Tuhan. Jangan sampai kita, orang-orang yang tidak percaya itu tidak takut kepada Tuhan. Saudara, kita beroleh jalan masuk kepada Tuhan. Itu dengan iblis saja ternyata ketika mendengar nama Yesus, mereka tidak bisa menyebutkannya. Mereka cuma bilang orang itu. Semua mengenal orang itu, siapa yang bisa takut kepadanya. Saudara, strata iblis itu jauh sekali di bawah dari Tuhan Yesus. Tapi kadang-kala kenapa kita takut dengan iblis? Kenapa kita takut dengan cara-caranya iblis yang menjebak kita di dalam rupa-rupa penipuan, pembohongan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah hidup oleh iman. Dan kita yang percaya oleh ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Saudara, iblis pun mengakibatkan penyimpangan di dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang yang bertahan dalam pengharapan, dia akan bertahan di dalam ujian. Pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kita. Kalau kita tidak mengalami Allah, jangan-jangan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Yesus telah mati untuk kita. Orang-orang berdosa. Saudara, tidak dikatakan di sini orang-orang berdosa, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tapi orang-orang
Kayaknya bahasa ini jauh lebih kasar ya daripada sekedar orang berdosa. Orang-orang durhaka itu sudah sangat meninggalkan Tuhan. Dan kita termasuk di antara itu. Waktu kita masih lemah, waktu kita masih durhaka, waktu kita masih dikuasai dosa, Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Betapa luar biasa kasih karunia Allah di dalam kita. Iblis saja takut kepada nama itu. Siapa sih yang gak takut kepada Yesus? Tapi manusia karena tidak mengenal Tuhan, tidak takut kepada Kristus, tidak takut akan Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, tapi Yesus mati untuk menyerahkan nyawanya. Akan tetapi dalam dan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita sekarang telah saudaranya, kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab kalau kita ketika masih seteru, masih punya Tuhan, masih belum berdamai, masih anak-anak jahat, kita diperdamaikan oleh Tuhan dan anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Kita saja yang masih seteru, damaikan yang sudah didamai. Tidak ada keraguan bahwa kita pasti akan oleh Tuhan. Bukan hanya kita tanya saja kita dalam oleh Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima Tuhan. Saya dengan iman, saga itu terima kemuliaan. Kita bermegah sekalipun hari ini kesengsaraan meliput kita. Karena saudara itu terjadi hari-hari ini. Kebijakan ekonomi dunia yang berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Kebijakan Indonesia yang begitu berdampak kepada masyarakat kecil. Kita lihat berita di mana-mana. Saat pemangkasan anggaran triliunan yang membuat banyak masyarakat, yang calon-calon ASN juga yang sudah resign itu belum diangkat kembali. Banyak orang-orang yang di PHK belum mendapat pekerjaan. Itu kesengsaraan dunia begitu banyak, saudara. Tapi saudara, mari Tuhan akan menolong kita. Jangan sampai kita tidak mampu. Sampai hari ini saya percaya engkau masih bisa mampu, karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong menyerang kesengsaraan yang kita pilih. Hanya ada pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sedangkan kita masih durhaka saja Tuhan sudah memberikan nyawanya. Apalagi kita yang sudah ada di dalam Tuhan, yang sudah diperdamaikan. Masa untuk makan minum saja Tuhan tidak akan menyediakan? Pasti engkau akan diselamatkan. Apapun pekerjaan engkau sudah berikan, engkau kehilangan pekerjaan, hari ini Tuhan akan berikan kehidupan. Engkau akan menerima sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau berikan sebelumnya. Tapi bertahanlah. Saudara bayangkan, Rasul Paulus itu dimasukkan ke dalam penjara. Dari satu penjara, dari satu kota kepada kota yang lain. Dan jika dia tidak khawatir dan dia tetap menjalani hidupnya dengan iman, dia bisa makan kok, saudara. Bahkan dia masih bisa punya pekerjaan. Ya, saudaraku yang diberkati, dia tinggal di rumahnya sendiri dan orang-orang bisa datang berkunjung kepada dia. Dan dia luar biasa. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara. Ya, saudaraku yang diberkati, Yusuf dia dibuang ke sumur perigi, dia kemudian dijual sebagai budak. Tapi yang dijual sebagai budak ini masih bisa bertahan hidup. Ketika dia sakit di rumah Potifar diberkati. Dia ada di sana, dia difitnah lalu masuk dalam penjara, masih juga bisa hidup. Kenapa? Di penjara dia dikasih makan. Apalagi engkau tidak masuk ke dalam penjara, engkau tidak masuk ke dalam sumur. Masa Tuhan tidak akan memelihara engkau dalam kesengsaraan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu ketekunan untuk berharap, ketekunan untuk berdoa, ketekunan untuk menanti-nantikan Tuhan, ketekunan untuk percaya firman-Nya memberikan saya kekuatan. Dari mana saudara tahu firman Tuhan memberikan kekuatan? Daripada dari saat kita menjadi lemah, lalu kita memegang satu-satunya yang bisa memberikan seperti itu. Pada saat itulah kita percaya firman Tuhan. Justru di tengah kesengsaraan dan kemalangan, kita belajar untuk percaya. Kita bisa bermegah karena kita masih durhaka saja, kita sudah diperdamaikan. Apalagi setelah kita sudah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan. Kalau hanya soal makan, minum, pakai, biaya hidup sebulan, bagi engkau, teman-temanku, sahabat-sahabat yang pekerjaan, mari berserah kepada Tuhan.
Amin. Bapak saudara engkau yang mendapatkan pergumulan sakit penyakit malah hari-hari ini, biarlah Tuhan menolong saudara. Amin. Tuhan kiranya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum sangkakala berbunyi Tuhan, kami akan dijemput Tuhan untuk masuk ke dalam kediaman-Mu yang mulia dan permai. Biarlah kami menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, sabar dalam kesengsaraan. Sebab dalam kesengsaraan ada pengharapan untuk terus bertekun sehingga kita didapati tahan uji. Pengharapan akan kemuliaan bahwa kami akan diselamatkan Tuhan. Suatu saat nanti Tuhan kami akan berangkat bersama-sama awan-awan permai, dijemput sebagai saleh-saleh yang memerintah bersama sebagai raja. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi setiap kami. Kami sudah diselamatkan, kami sudah ditebus. Pada waktu kami masih berkata, Tuhan sudah menebuskan. Oleh sebab itu kami menyebutkan kami sepanjang hari ini kami diberkati, kami percaya Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera, keluar masuk dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan memberkati. Tetap beriman, tetap percaya, bermegahlah di dalam kesengsaraan dan hiduplah dalam iman. Tetap tahan uji. Shalom and God bless you. Sebab itu kita